al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 39. Masih membahas yang pertamanya, yaitu orang yang lambat membaca karenalah kejadiannya memang sejak lahir. Kita membahas masalah itu. Halaman 39, yaitu baris kelima dari atas ke bawah. Coba pian lihat dulu yang pertamanya. Pertamanya adalah baris kelima dari atas ke bawah, yaitu orang yang lambat membaca karenalah kejadiannya, bukan sebab lambat itu karena was-was lain. Memang mulutnya seperti itu. Mulutnya seperti itu. Memang lambat bacaannya. Dan ini sejak lahir. Sejak lahir. Apakah dia gagap terulang-ulang? Tidak jelas. Kalau orang was-was, itu Bapak Ibu bisa dihilangkan. Tapi kalau sejak lahir memang lamban, itu tidak bisa dihilangkan. Itu sudah Allah Ta'ala lagi. Nah, gimana itu? Karena was-was bukan sebab lamban. Itu karena bukan sebab lambat itu karena was-was. Nah, kita nyaman dari situlah membacanya mulai. Bersalahan jika lambat karena was-was, maka tiada boleh ia gugur membaca Fatihah daripadanya sesuatu. Kada boleh orang yang was-was tidak membaca Fatihah. Karena was-was itu harus dilawan. Kalau orang lamban bacaan karena sejak lahir, dia boleh terlambat sampai 3 rukun yang panjang. Nah, ini nih kasus permasalahannya nih yang kita bahas nih. Berarti pian lihat di halaman 39 itu 5 baris dari atas ke bawah. Kita dari situ enak mengulangnya supaya nyambung dengan bacaan yang akan kita baca. Memang belajar ilmu ini Bapak Ibu harus memahami sebelumnya untuk menjelaskan setelahnya. Hubungannya memang kayak itu. Yang pertama yang boleh terlambat sampai 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang pertama yaitu rukuk. Kedua sujud pertama, yang ketiga sujud kedua. Ini boleh ini terlambat. Karena lamban bacaan sejak dia lahir sudah gitu mulutnya. Tadu diterus, terlambat terus. Nah, itu aja sudah. Terlambat terus bacaan, bukan was-was. Was-was tidak bisa. Was-was tidak dimaafkan. Terulang-ulang bacaannya gagap. Imam rukuk. Orang yang lamban bacaan belum selesai baca Fatihah. Hei, yang lamban bacaan karena sejak lahir memang begitu. Boleh terlambat. Biar aja imam rukuk sama makmum yang lain yang lamban fokus menyelesaikan Fatihah. Jangan diputus Fatihah, teruskan. Ini masalahnya masalah lamban, bukan terlambat datang. Kalau terlambat datang, orang hendak rukuk, kita angkat takbir, baca Fatihah, baru kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam rukuk, putus Fatihah kita, ikut imam rukuk, itu Fatihah kita ditanggung imam. Ini yang terlambat datang masalahnya. Kalau dia tidak terlambat datang, memang lamban bacaannya, mulutnya memang begitu sudah sejak lahir.
terlambat terus dia baca. Imam baca Fatihah, dia dengarkan misalnya, atau imam baca Fatihah, dia pun baca Fatihah juga. Boleh Bapak Ibu. Yang kayak tarawih itu Bapak Ibu. Imam cepat baca Fatihahnya, kemudian imam cepat baca ayatnya. Kita kalau membaca Fatihah setelah imam baca ayat bisa terlambat. Ini penting nih. Kalau kita baca Fatihah, misalnya tarawih, kita baca Fatihah setelah imam baca ayat. Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cepat imam bacaan. Kita terlambat terus Fatihah. Karena kita punya imam yang cepat ini, maka pian boleh membaca Fatihah di ketika imam baca Fatihah. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah juga. Tapi jangan diselesaikan. Apabila imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, ikuti amin, amin juga ikut. Setelah amin diikuti, imam baca ayat, kita sambung baca Fatihah kita. Boleh. Itu boleh. Karena kita sudah yakin kalau imam baca ayat, kita baru baca Fatihah, kita terlambat terus karena kita punya imam yang cepat. Bukan lidah kita yang lambat. Nah, hati-hatilah. Kira-kira kalau asik imam itu kayak ya. Terlambat terus baca Fatihah pian kalau pian membaca Fatihah setelah imam baca ayat. Apalagi kul huwallahnya sekali nafas. Ini dasar imam ini memang cepat. Mulut kita aman-aman aja, tapi kalau kita membaca Fatihah di ketika imam baca ayat setelah Fatihah, kita selalu terlambat karena kita punya imam yang cepat. Bapak Ibu, tidak boleh kita memutus Fatihah di ketika imam rukuk karena kita tidak terlambat datang. Yang paling bagus baca Fatihah di ketika imam baca Fatihah, tapi jangan diselesaikan dulu sampai imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kita ikuti amin. Setelah amin, imam baca ayat, kita menyambung baca Fatihah. Boleh. Itu ada dalam kitab Hamsumi'ati wa Sunnati Shalah. Ada kitabnya itu. Sebab kalau kita baca Fatihah di ketika imam memulai baca ayat setelah Fatihah, ini contoh tarawih, maka Bapak Ibu kita pasti terlambat. Banyak Bapak Ibu kejadian nih. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita belajar, ini perlu wajib. Memang belajar ini Bapak Ibu wajib. Kita kecuali meninggal dunia selesai untuk ilmu nih. Pian sembahyang zuhur, kan kita ada mendengar bacaan imam. Pian baca doa iftitah, selesai pian baca doa iftitah, sekali imamnya rukuk. Bisa nggak terjadi ini? Bisa. Tidak boleh pian rukuk sama imam. Tumpahi imam batal, pian gimana? Kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kata imam. Kita juga Allahu Akbar, zuhur asar. Imam kalau baca doa iftitah, imam baca Fatihah sekali nafas, imam baca inna a'tainakal kautsar sekali nafas. Di mana pian mendengar? Baru pian wa ana minal muslimin, Allahu Akbar. Nah, belum baca Fatihah kita, tidak boleh kita rukuk sama imam. Ini juga boleh terlambat. Maksudnya imam rukuk, baca Fatihah kita, cepat-cepat kita baca Fatihah. Ayo. Kemudian imam tidak teruskan Fatihah kita. Boleh terlambat.
Karena kita baca di kita. Kalau bisa, pian sembahyang yang tidak tahu karakter imam, ada usah berdoa iftitah. Kalau pian kada tahu karakter imam, apalagi pian sembahyang di mana, di daerah mana pian sembahyang, di perjalanan ikuti orang Johor asar. Kalau bisa jangan baca di iftitah. Kita kada tahu karakter imam. Nah lalu Pak gue, kita itu imam rukuk, kita baru selesai baca doa iftitah, tidak boleh kita rukuk, selesaikan Fatihah. Kenapa maka menyelesaikan Fatihah? Karena kita membaca yang sunnah, yaitu doa kita. Penyebabnya kita akhirnya terlambat yang wajib. Nah lalu Bapak Ibu, imam rukuk, kita baru selesai baca doa iftitah, baca Fatihah. Imam i'tidal, baca Fatihah, teruskan. Imam sujud pertama, baca Fatihah, selesaikan. Sempat dia selesai sampai kita Bapak Ibu duduk antara dua sujud imam. Selesaikan baca Fatihah. Selesai enggak? Imam duduk antara dua sujud, ini mengancang-ancang, merencana. Kalau tidak selesai aku baca Fatihah, imam ini akan apa nih? Apa juga? Ayo jangan apa? Mak di minyak anu pulang lah. Mak kipas angin. Tinggi ulung keringat. Ayo Bapak Ibu. Kalau imam sudah duduk antara dua sujud, kita belum selesai baca Fatihah. Kira-kira selesailah baca Fatihah kalau imam sujud kedua. Sebab kalau belum selesai baca Fatihah, lebih baik diputus Fatihah itu, tapi kali dihitung rakaat. Nanti imam naik lagi rakaat berikutnya. Yang banyak terjadi Bapak Ibu tahu ya, waktu tarawih. Imam nih gas terus. Imam Rosi. Kasihan makmum. Kalau ulun Bapak Ibu lah memimpin tarawih, ulun sekali nafas Fatihah, ayatnya ulun lambat supaya makmum sempat baca Fatihah. Itu yang paling bagus. Lambati baca ayat itu supaya sempat makmum baca Fatihah. Cepati baca Fatihah karena makmum mendengarkan bacaan kita. Supaya makmum sempat baca Fatihah. Ini gas terus, kecepatan 100. Ulun pernah pian Abah Lambangai, nih Bapak Suripto, Bapak RT. Saking cepatnya ulun tahu lah, hendak ke Bina Putra. Subuh Selasa. Taliwati ke SMP 9 ke bak sampah. Kecepatan ulun tuh 95-an Pajero itu Bapak Ibu. Kecepatan 100 kalau ulun belok bakajut Pak RT, balik mobil. Kayak apa ya? Kan tetap maju ke sana. Di situ kan ada lampu. Markah jalannya kali jelas. Cepat 95-an dia sampai 100 coba. Lain dia ulun di hati tempat pembuangan sampah. Ulun kira beloknya ke situ. Ada dia Bina Putra di situ. Kalau ulun ke sana berputar lagi mundur. Sampai ke sana tuntungan orang sembayangan tahu. Terus lagi nah. Ayo yang hadir-hadir. Ilmunya ada ini. Lambati baca surah karena makmum baca Fatihah. Mulut makmum itu beda dengan mulut imam. Jangan disamakan. Nah ini. Nah kembali lagi kita membahas ini. Artinya si imam ini harus mengetahui makmum. Komunik apa aja kita tuh
perasaan imam dengan makmum tuh harus sama. Ulun yakin makmumnya senang yang cepat. Pasti. Makmum ini senang yang cepat. Supaya cepat, tapi makmum sempat. Cepati baca Fatihah, lambati baca ayat. Nah, itu nyaman tuh. Itu caranya. Kalau kita posisi imam, jadi imam. Nah, kembali lagi. Tuh ke tarawih lah. Nah, ini bacaan masuk aja tuh kan sembahyang juga itu. Semua. Ini karena lambat bacaan sejak lahir memang mulutnya seperti itu. Ini yang kita bahas. Nanti dua iftitah tuh ada juga di sini pembahasannya. Nah, beda dengan was-was. Kalau memang lamban bacaannya sejak lahir memang mulutnya seperti itu, walaupun dia Allahu Akbar kata imam, dia Allahu Akbar. Imam baca Fatihah. Selesai imam baca Fatihah, lalu imam baca ayat. Si makmumnya baca ayat. Apa? Baca Fatihah terlambat terus. Karena lamban. Kalau makmum seperti ini, imam selesai baca Fatihah, lalu imam baca ayat, si makmum yang lamban ini baru baca Fatihah, tapi terlambat terus karena memang mulutnya seperti itu. Lebih bagus Bapak Ibu baca Fatihah waktu imam baca Fatihah. Selesai imam baca Fatihah, dia walau bolin imam, hai makmum yang lambat bacaan, amin juga. Selesai kita mengucapkan amin, teruskan Fatihah sampai. Lambat kan? Nah, kemudian imam baca surah setelah Fatihah. Selesai Fatihah kita, lalu imam rukuk. Nah, di situ seimbang sudah. Tergantung mulut kita juga Bapak Ibu. Jangan disalahkan imam kecepatan. Yang salah tuh imam cepat mantap imam main. Aku kada baca Fatihah. Nah, salah. Gak bisa. Karena Fatihah itu Bapak Ibu pun sudah yang ditanggung imam karena terlambat datang. Itu masalahnya. Ini tidak terlambat datang. Di ketika perjalanan sembahyang memang lambat, mulutnya seperti itu, maka baca Fatihah di ketika imam baca Fatihah. Solusinya di situ. Kalau setelah imam baca Fatihah, si makmum yang mulutnya lambat baru baca Fatihah, terlambat terus. Akhirnya imam rukuk teruskan baca Fatihah, imam iktidal teruskan baca Fatihah, imam sujud pertama teruskan baca Fatihah, imam duduk antara dua sujud. Di sini sempat nggak selesai baca Fatihah? Kalau sempat, kejar imam rukuk iktidal sujud. Di ketika mengejar imam naik rakaat berikutnya, maka tidak nambah rakaat. Tapi kalau belum selesai baca Fatihah, walaupun imam duduk antara dua sujud, aku baru separuh baca Fatihah. Imam sudah duduk antara dua sujud. Kemudian imam sujud lagi sujud kedua. Setelah itu dia tasawuf akhir atau naik lagi. Kita belum selesai baca Fatihah nih. Kalau diselesaikan belum selesai juga. Karena otomatis imam naik rakaat berikutnya atau tasawuf akhir. Putus Fatihah sebelum imam memasuki rukun yang keempat. Apakah berdiri lagi rakaat berikutnya atau tasawuf akhir? Putus Fatihah, kejar imam rukuk iktidal sujud, maka belum dapat rakaat, tapi menambah rakaat, tapi dapat pahala berjamaah. Kalau mau parakah Bapak Ibu, kada dapat pahala berjamaah. Lebih baik diputus Fatihah, kejar imam tapi tidak menambah rakaat, tapi menambah rakaat. Rakaat kedua lamban lagi sama, belum dapat lagi rakaat. Rakaat ketiga lamban lagi, apalagi imamnya cepat. Rakaat ketiga kan kada bersurah lagi. Rakaat keempat apalagi juga kada bersurah lagi. Berarti makmum ini setiap rakaat
tidak dapat rakaat. Setelah imam salam, tambah lagi 4 rakaat. Tapi dia dapat pahala berjamaah. Ulun yakin nang di samping tuh bingung tuh. Yang di samping bingung, aneh ini, kenapa maka 4 rakaat sampai 8 nih kami ini? Nah, karena dia lambat. Hitungannya tetap 4, walaupun kalau dihitung secara lahiriah 8. Sama orang Pak Ibuai, Ramadan tadi dia berangkat umroh. Pulang ke Indonesia bingung, ulun nih guru 31 hari berarti ulun puasa. Jadi ulun Mekah dan Indonesia beda lagi. Pin ikuti waktu Indonesia, bukan lagi pin menggabung jumlah Mekah dan Indonesia. Di mana pian berada, di situ waktu pian tetap 30 hari pian. 31 guru, 31 dihitung Mekah dengan Indonesia. Di mana pian berada, pian menyesuaikan waktu pian. Contoh, maaf Pak RT, sama Pak Sorekto nih misalnya, atau pian, pian misalnya ini kepolisian nih, pian disuruh ke Aceh, di Aceh pian bersahur, sakanya disuruh pulang ke Irian Jaya, ayo. Berapa waktu? Berpanjangkah waktu itu, berpendekkah? Aceh bersahur, sorenya di Irian Jaya. Berpanjangkah waktu itu, berpendek? Rasanya 2 jam pendeknya tuh. Nah Bapak Ibu ikuti waktu Irian Jaya. Karena pin sorenya berada di Irian Jaya. Kalau pin di Banjarbaru, sorenya di Jakarta. Gak panjang apa pendek? Nah, gak panjang. Itu buktinya rupiah global tidak bisa dijadikan dalil. Karena masing-masing negara beda waktu. Di Indonesia aja beda waktu. Aceh Indonesia, Irian Jaya Indonesia, Jakarta Indonesia, Banjarbaru Indonesia. Ulun gering mencari waktu nang pendek, daerah Kotok sana. Berapa tiket pesawatnya? Nah, beda waktu. Pian jero ulun di Mekah, benar. Tapi pulang ke Indonesia jumlahnya 31. Kalau Mekah dan Indonesia pian jumlahkan, tapi pian di Indonesia tetap 30 hari. Hitungannya. Nah itulah Bapak Ibu. Sama kita Bapak Ibu. Ayo pian berangkat. Sudah sembahyang subuh. Sudah berangkat pian dari sini. Lalu sampai ke Mekah atau Madinah. Sembahyang apa? Sesuaikan sama yang di sana lagi. Aku tadi sudah subuh aja. Kenapa pulang subuh di sini? Ayo lain lagi. Kan 8 jam atau 7 jam. Nah itulah Pak Ibu. Di mana waktu pian berada, disitulah waktu ibadah pian. Jangan bingung pian dengan negara lain. Karena kita ini pas untayan Katulistiwa 12 jam siang, 12 jam malam. Untung cari pang siang yang panjang gimana? Murid ulun dia pegawai kehutanan Bapak Ibu. Kepulang dia 24 jam malam. Pulang dia 24 jam malam. Kayak apa pian ibadat? Malihati orang di situ aja guru. Sembahyang zuhur malam, sembahyang asar malam. Untung belum diam di Indonesia. 24 jam pulang dia. Beliau dikirim. Ada deh siang. Pulang dia itu dari kota juga. Ayo Bapak Ibu.
nyaman di Indonesia Pak Ibu kita hidup alhamdulillah. Ada bingung karena ada aja panjang siang pulang ada. Yuk Bapak Ibu, melihat orang sambil zuhur ikut sambil zuhur. Kalau kita di sini kan zuhur pas saya matahari di atas kepala, berarti jam 12 tepat. Matahari di atas kepala, kadang bayang-bayang jam 12 tepat. Di kutub kan mataharinya jangan ada muncul. Nah, kalau kita ini Bapak Ibu Indonesia ditakdirkan Allah sesuai mayoritas muslim di Indonesia sesuai kehendak Allah. Nah, terus lagi karena was-was nggak bisa tuh, maka tiada boleh ia gugur membaca Fatihah daripadanya. Arti gugur itu tetap yang was-was baca Fatihah. Was-was itu penyebabnya satu aja Bapak Ibu, terlalu lama di WC. Jujuran tuh, apalagi WC berduduk, ada pelompong harum WC, bisa guring tuh. Nah, duduk di WC, maka kedudukannya ada aja pulang, enaknya. Bersandar pulang ada. Saat di sini pengaruh. Keluar pada WC, soalnya membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kurang Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Nah, terus seperti hukum orang yang menyengaja tinggalkan dia, lawani was-was itu. Tetapi adalah orang itu, nah, orang itu apa maksudnya orang itu? Orang yang lamban atau lambat bacaan tadi, tapi bukan was-was. Nah, apa? Jika boleh ia mentamamkan menyelesaikan Fatihahnya dahulu daripada bahwa aturan imamnya kepada sujud, maka didapat rakaat. Kalau sempat imamnya nih dalam keadaan sujud, duduk antara sujud kedua, dia sempat selesai, kejar rukuk, iktidal, bacaan rukuk boleh Bapak Ibu sekali aja, karena rukuk itu wajib bacaannya sunat. Kalau kada membaca Bang Guru, kada membaca bacaan rukuk boleh, asal batu maknina. Boleh Bapak Ibu. Tapi jangan pian mentang-mentang tahu di hukum dah, ulun kada lagi udah baca rukuk. Ulun rukuknya aja. Wah. Misal Bapak Ibu lah, imam ini bacaan cepat. Allahu Akbar. Kita kan terlambat kita nih. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu, ada Bapak teruskan ikam imam main. Aku rukuknya aja imam main, tapi kada bacaan rukuk. Terus baru membaca pulang Fatihah. Ada apa-apa Bapak Ibu? Rukuk itu wajib bacaan rukuknya sunat. Iktidal itu wajib bacaan iktidal sunat. Sujud itu wajib bacaan sujudnya sunat. Duduk antar dua sujud itu wajib bacaannya sunat. Sujud kedua itu wajib bacaannya sunat. Sudah tahu kalau pian. Berarti kayak paji imam cepatnya. Awak imamai mengejar. Kan bacaan yang dalam sembahyang itu 5 aja yang wajib. Allahu Akbar, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, sampai sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tahiyat, sholawat, salam yang pertama, selesai. Hanya kita nih Bapak Ibu, di mana aja cepatnya imam, sebenarnya kita bisa mengimbangi. Imam cepat rukuk, jangan bacaan rukuk. Jadi imam, ikam cepat lah soalnya awal jom ngejar aku imamnya kada bacaan lagi. Kira-kira cocok lah kayak ini kadang imam nih. Muka itu jadi imam, aku kada bacaan juga, bah sama. Kalau Bapak Ibu, ulun pernah Pak gue datang ke masjid.
Orang ini hendak tamat, ya hayo kayong sudah selesai, mulai selesai deh. Bacaan imam anu neh orang Allahumma bihaqil hasani. Ulun Allahu Akbar. Bacaan Fatihah sekali napas. Rukuk kada bacaan lagi ulun, tapi rukuk iktidal ulun kada bacaan. Sujud ulun kada bacaan. Duduk anda dulu sujud kada bacaan. Sujud lagi kada bacaan ulun. Naik lagi baca Fatihah sekali napas. Rukuk kada bacaan, iktidal kada bacaan, sujud kada bacaan, duduk antara dua sujud kada bacaan. Tahiyat sampai Allahumma shalli Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya yang kedua, Allahu Akbar, langsung apa namanya orang qamat. Maju ulun Bapak Ibu. Selesai pengajian lalu bersalaman, selesai pengajian membisiki. Ulun guring memperhatikan yang tadi sembahyang sunat subuh tadi cepatnya luar biasa. Kayak apa guru pian itu ulun kada bacaan. Berarti ada aja yang memperhatikan sekalinya. Fatihah wajib harus baca. Rukuknya itu nah. Kada ulun baca bacaannya, rukuknya tetap kita tumakninah ada jeda. Nah, betul. Nyaman kalau sudah. Tapi maaflah, jangan diperhatikan kecuali darurat. Darurat itu kan orang hendak amat sudah. Sayang ulun Bapak Ibu kada sembahyang tahiyatul kada sembahyang sunat subuh, rasa sayang ulun. Nah, itu tuh penting. Kalau pian datang ke masjid atau ke musala mepet waktu sempat jakap sembahyang sunat, praktekkan tadi bacaan. Tapi Fatihah tetap dibaca. Masih bisa Bapak Ibu. Tapi jangan diamalkan lah. Tetapi adalah orang itu, orang yang lambat tadi, jika boleh ia metamamkan, menyelesaikan Fatihahnya dahulu daripada bahwa turun imam kepada sujud, maka didapat rakaat. Selesai yang lamban tadi mulutnya membaca Fatihah, imam turun menyujud, apakah sujud pertama atau sujud kedua. Dia sudah selesai baca Fatihah, lalu dia kejar. Walaupun imamnya naik lagi rakaat berikutnya, dia tidak menambah rakaat. Karena selesainya sebelum imam masuk rakaat sebelum imam masuk rukun yang keempat. Rukun yang keempat itu berdiri betul, rakaat berikutnya atau tasyahud akhir. Itu maksud rukun keempat. Kan boleh 3 rukun yang panjang terlambat. Yaitu rukun yang panjang rukuk. Rukun yang panjang sujud pertama. Rukun yang panjang sujud kedua. Nah ini. Dia boleh terlambat. Tetapi untuk memikirkan sempat enggak aku nih selesai Fatihah, itu diduduk antara 2 sujud. Sebab setelah duduk antara 2 sujud, imam dan makmum yang lain sujud kedua. Apabila selesai Fatihah sebelum imam memasuki rukun yang keempat, cepat rukuk tidak. Apabila tidak selesai juga Fatihah, nah ini. Di ketika imam duduk antara 2 sujud, kalau aku menyelesaikan Fatihah tetap tidak selesai. Walaupun imam sujud kedua. Nanti imam ini naik lagi rakaat berikutnya. Fatihah aku kalau aku teruskan tidak selesai juga. Gimana? Putus Fatihah. Supaya dapat pahala berjamaah. Tapi menambah rakaat. Karena itu belum dihitung rakaat. Jelas sekali keterangan ini. Kita teruskan lagi. Dan jika tiada Dan jika tiada boleh ia metamamkan dia. Kalau tidak sempat, tiada boleh itu tidak sempat. Ia si lamban mulutnya tadi, bacaannya tadi, metamamkan dia, menyelesaikan Fatihahnya sebelum lagi turun imam kepada sujud, wajib ia maniati mufaraqah. Ini gini Bapak Ibu, sujud
Si imam nih sujud, ini sujud kedua nih. Kalau kada menyelesaikan Fatihah, kalau kada menyelesaikan lebih baik diputus. Tapi dia ingin mentamamkan, menyelesaikan Fatihah. Akhirnya imam ini naik rakaat berikutnya nanti wajib mufaraqah. Kalau kada mufaraqah, jika tiada batal sembahyangnya, dia wajib mufaraqah sebab dia ingin mentamamkan, menyelesaikan Fatihah. Nah, ini masalahnya. Kalau dia ingin menyelesaikan Fatihah, wajib mufaraqah. Kalau dia menyelesaikan Fatihah, ada niat mufaraqah, batal sembahyangnya. Nah, ini yang kita harus hati-hati di sini nih. Dan seyogianya sebaiknya pada orang yang was-was sudah jadi kebiasaan seperti kejadiannya sekira-kira tiada boleh lagi tiap-tiap orang yang melihat akan dia dapat ia meninggalkan dia. Nah, tinggalkan was-was itu, bahwa kita hubungkan padanya seperti orang yang lamban gerak diamnya. Nah, Bapak Ibu, berarti kurang was-was itu dilawan, jangan disamakan lawan orang lamban gerakan. Nya ada juga nang lamban gerakan tuh pakai kurang tua, kasihan nang sambehyang nang kayak ini nah, ini lamban gerakan nih. Allah, Allah. Kira-kira si imam nang cepat gerakan nih disumpahi sidin nih. Allah, Allah. Lamban gerakan kayak apa tuh? Itu Bapak Ibu, lamban gerakan itu makanya imam ini jangan juga terlalu jangan was-was, tidak bisa disamakan dengan orang lamban gerakan atau lamban bacaan, lawan. Nah, ini masalahnya, harus dilawan. Atau Bapak Ibu jangan dilayani was-was itu. Seperti barang yang tersebut oleh Syekh Ibnu Hajar pada Tuhfah dalam kitab Tuhfah. Tuhfah itu 4 jilid, namanya Tuhfatul Muhtaj. Imam Ibnu Hajar, ulun punya kitabnya 4 jilid. Kitab Induk Fikih. Ada lagi Nihayatul Muhtaj 5 jilid. Tuhfah 4 jilid. Itu karangannya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Nihayah 5 jilid karangan Imam Ramli. Ini kitab Induk Fikih. Itu kasus permasalahan Bapak Ibu ada terus di situ. Kemudian keduanya daripada 3 masalah itu, yaitu orang yang syak dahulu rokoknya, ragu-ragu. Waktu rokok nih ragu-ragu. Aku tadi sudah baca Fatihah belum kah? Maka waktu rokok, ya apa nih? Maksudnya nih gini Bapak Ibu, orang syak ragu-ragu dahulu rukuknya dan kemudian daripada rukuk imamnya. Imam ini rukuk Bapak Ibu, hendak rukuk ragu-ragu. Aku tadi baca Fatihah belum kah? Mungkin terlena dengan bacaan imam. Bacaan imam ini merdu. Sekali rukuk, aku tadi sudah baca Fatihah belum? Putuskan belum. Nah, ini nih cara memutuskan. Ragu-ragu lebih baik kembali dia lagi. Tulisannya, aduh bagus tuh dirindam tuh.
Nah, berarti kalau ragu-ragu, putuskan belum? Aku tadi baca Fatihah sudah ke belum kah? Belum. Itu ragu-ragu. Nah, kada boleh meneruskan. Aku tadi bakantut kah kada kah? Nah, ayah apa tuh? Aku bakantut kah nih kada kah? Itu dong. Rasa kada ada bebau nah. Lain kantut. Nah, itu diputuskan di hati. Itu caranya. Karena kada berbunyi. Kalau berbunyi bang, ada perlu lagi. Aku nih 3 ke 4 ke rakaat 3. Itu caranya. Harus kayak itu. Aku nih makan wadai 3 ke 4 ke 4. Aku nih mau mencocok pentol 5 ke 6 kah? 6. Jangan 5. Kesian paman pentol. Itu dibahas nanti pada pertemuan selanjutnya Bapak Ibu. Ragu-ragu. Sebelum ulun berdoa, adakah pertanyaan? Ini pembahasan ini Bapak Ibu perlu ada pertanyaan. Kalau tidak ada, perlu doa. Pertanyaannya dulu. Pian kada tuntong baca Fatihah. Tapi kita wajar aja tuh, mulut kita wajar-wajar aja kan? Lambat bacaan. Oh, Fatihah kita nih bacaan lambat. Lalu kita putus Fatihah, langsung sujud batal. Rukuk tetap, tidak tetap, tapi kada perlu kalau bisa baca rukuk karena terlambat lagi nanti. Ini lamban bacaan kan? Ya, pertanyaan dia. Nah, kalau lamban bacaan, putus Fatihah, sebab kalau tidak diputus, imam nanti naik rakaat berikutnya atau tasawuf akhir kan? Lalu putus Fatihah, jangan langsung sujud. Rukuk tetap, nggak usah lagi bacaan rukuk. Fatihah aja lamban, apalagi rukuk bacaan rukuk. Ulun ini gurih Fatihah lamban, gerakan lamban. Dua kali lipat lambannya ini. Maka pian putus Fatihah pian tetap rukuk. Biar enggak bacaan rukuk karena rukuknya aja yang wajib, bacaannya sunat. Tidak tetap sujud. Di ketika pian mengejar tadi, putus kalau Fatihah pian tadi, imam naik rakaat berikutnya. Pian dapat pahala berjamaah, tapi belum dihitung rakaat. Jelas? Ada lagi? Ini. Imam bacaan Fatihahnya salah. Apa yang dilakukan makmum? Mufarokoh. Hai imam, tiada maaf bagimu. Kalau kita mengikut, batal sembahyang kita. Mufarokoh kita berlepas dari mengikut imam itu. Karena imam itu menjamin dan menutupi keterlambatan makmum yang baru datang. Karena imam itu imam itu menanggung bacaan makmum yang terlambat datang. Maka imam Bapak Ibu wajib masuk. Makmum tidak wajib masuk. Setiap imam bisa jadi makmum. Setiap makmum belum tentu bisa jadi imam. Nah ini jelaskah? Karena imam memimpin Bapak Ibu. Nah apalagi ibu-ibu ada pertanyaan di belakang? Ada Pak Imam? Yang ada?
Cukup. Nah, insya Allah kita sambung kembali minggu depan. Minggu depan membahas ragu-ragu. Malam ini membahas lamban bacaan, bukan was-was. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, kabul hajat kita semua. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.